Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Purwasasongko, NPM 25114024. Di sini saya akan membuat tugas video pendidikan agama Islam yang berjudul Fikih Munakahat. Yang pertama itu pernikahan, membahas arti dan hukum nikah, tujuan pernikahan, rukun nikah, kewajiban suami istri, hikmah menikah, talak, iddah atau rujuk perkawinan menurut undang-undang. Arti dan hukum nikah. Nikah menurut syarak yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah SWT, fankihu mataba lakum minan nisa'i matsna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum ala ta'dilu fawahidan. Quran surat An-Nisa ayat 3. Artinya, maka kawinlah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu tidak akan dapat berperilaku adil, maka nikahilah seorang saja. Yang kedua yaitu hukum nikah. Hukum asal menikah mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah sesuai dengan keadaan. Sunnah dianjurkan. Orang yang ingin menikah mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Wajib diharuskan. Yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Makruh atau dibenci atau lebih baik ditinggalkan orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Mengapa sih harus nikah? Firman Allah SWT, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala binaikum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dia menciptakan untuk kamu istri dan jenismu supaya kamu tentram bersamanya, dan dia menjadikan cinta dan kisah sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Lanjut, tujuan pernikahan. Yang pertama itu untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang berarti. Yang kedua, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. Yang ketiga itu untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran surat Al-Kahfi 18:46. Selanjutnya yaitu rukun nikah. Sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhinya atau tidaknya rukun nikah. Yang pertama itu ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wakil nikah, yang keempat ada 2 orang saksi, yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Siapa sih wali itu? Wali adil atau orang yang terdekat dengan mempelai wanita. Yang pertama, ayah kandung mempelai wanita, kakek dari mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu sebapak, saudara laki-laki yang sebapak saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, saudara bapak yang laki-laki atau paman, anak laki-laki paman yang dari pihak bapak. Wali hakim berlaku jika nomor 1 sampai 8 tidak ada atau sedang berhalangan. Ijab qabul nikah. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Qabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Syaratnya yang pertama itu ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Yang kedua, ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan atau khiyar syarat. Yang terakhir yaitu ijab qabul itu dilakukan dengan jelas, mudah dan tunai atau langsung saat itu. Hikmah menikah. Menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah.
Yang pertama, menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah, dan menambah khusyuk dalam ibadah. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, memperluas tali silaturahmi. Yang keempat, saling menyempurnakan. Kelima, melahirkan generasi penerus Islam, anak yang saleh, mendoakan kedua orang tuanya. Adapun juga hikmah pernikahan bagi yang menjalaninya. Yang pertama yaitu menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual. Yang kedua, sebagai wadah bagi ketenteraman jiwa, cinta kasih, dan sayang. Yang ketiga, sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Adapun hikmah pernikahan bagi masyarakat. Yang pertama, menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinahan. Yang kedua, kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat. Yang ketiga, syiar Islam akan semakin berkembang. Hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Yang pertama itu ada talak, yang kedua ada fasak, yang ketiga ada khulu, yang keempat ada li'an, yang kelima ada ilah, yang keenam ada jihar, yang ketujuh ada madanah. Masuk yang pertama yaitu talak. Perceraian ialah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga. Talak ialah perceraian atas kehendak suami. Hukum talak makruh atau sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam talak. Yang pertama itu talak raj'i, yaitu talak 1 dan talak 2 disebutkan talak ruj'iah karena suami masih dapat rujuk kembali dan masa iddah belum habis. Yang kedua itu talak ba'in, yaitu talak 3 jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddah belum habis. Talak 3 sering disebut dengan talak ba'in kubro. Lafaz atau ucapan talak. Yang pertama itu talak sahri, yaitu talak dengan lafaz yang jelas atau terang. Misalnya suami berkata pada istrinya, "Kamu saya cerai" atau "Kamu saya talak". Talak semacam ini diniati atau tidak, maka talak sudah jatuh dan haram bercampur. Yang kedua itu ada talak kinayah, yaitu talak dengan lafaz sindiran. Misalnya suami berkata pada istrinya, "Pergi dari sini" atau "Pulang ke rumah orang tuamu", atau talak seperti ini jatuh kalau diniati talak. Tetapi jika tidak diniati, maka talak tidak jatuh dan halal bercampur. Yang terakhir yaitu ada rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami pada bekas istrinya pada waktu masa iddah belum habis. Hukum rujuk yaitu mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Wajib yaitu bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan perlu berlaku adil antar istrinya. Yang kedua yaitu sunnah, yaitu apabila dengan rujuk keadaan menjadi baik. Yang ketiga itu makruh, yaitu jika dengan rujuk keadaan menjadi buruk. Yang terakhir itu haram, yaitu jika keadaan rujuk istri menjadi menderita. Rukun rujuk. Yang pertama itu istri sudah pernah dicampuri. Yang kedua, yang dapat dirujuki istri yang ditalak raj'iah. Yang ketiga itu masa iddahnya belum habis. Yang keempat yaitu istri yang dirujuk itu tertentu. Jika suami menjatuhkan talak pada beberapa istrinya, yang dirujuk hanya satu, maka rujuknya tidak sah. Yang kelima itu lafal rujuk harus dengan lafal yang jelas atau sindiran. Yang terakhir itu tidak ada paksaan dari pihak suami untuk rujuk. Baik, itu saja tugas video presentasi pendidikan agama Islam yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.